warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Dangkua dengan NIM 9414230883 dari kelas B Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantolpayu SSIM. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang saham syariah beserta dengan perusahaan saham syariah, begitu juga dengan obligasi syariah dan reksadana syariah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu saham syariah, yang dimana saham syariah adalah saham perusahaan yang operasional dan jenis usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan 3 perusahaan saham syariah dengan perusahaan yang pertama, yaitu PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR. PT Sarana Menara Nusantara Tbk adalah perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Berikut profil perusahaannya. Nama perusahaannya PT Sarana Menara Nusantara Tbk, kode sahamnya TOWR, didirikan tanggal 2 Juni 2008, kantor pusat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 19A, Kudus, Jawa Tengah. Grup usaha Jarum Group, anak usaha utama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo. Selanjutnya, bidang usaha. TOWR berfokus pada penyediaan dan penyewaan infrastruktur telekomunikasi, khususnya menara telekomunikasi, mengoperasikan lebih dari 28.000 menara di seluruh Indonesia melalui Protelindo. Selanjutnya, jaringan serat optik, mengembangkan layanan fiber optik untuk mendukung kebutuhan data yang meningkat. Selanjutnya, repeater dan perangkat pendukung, menyediakan perangkat untuk memperkuat sinyal telekomunikasi. Selanjutnya, sejarah pencatatan saham atau IPO. Tanggal efektif IPO 25 Februari 2010, tanggal listing di BEI 8 Maret 2010. Harga penawaran perdana 1.050 per saham. Jumlah saham yang ditawarkan 112.232.500 saham. Dana yang dihimpun sekitar 117,84 miliar. Tujuan IPO menambah modal di Protelindo dan membayar sebagian kewajiban kepada kreditur. Kinerja keuangan hingga tahun 2024. TOWR menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Berikut ringkasan kinerja keuangan tahun 2024. Pendapatan 12,74 triliun, naik 8,5% dari tahun sebelumnya. Laba bersih 3,33 triliun. EBITDA 10,36 triliun, total aset 77,83 triliun, total ekuitas 19,17 triliun, EPS 65,40 per saham. Selanjutnya, aksi korporasi dan ekspansi. TOWR aktif dalam melakukan ekspansi dan akuisisi untuk memperkuat posisinya di industri. Tahun 2012, akuisisi 261 menara milik KPN di Belanda. Tahun 2015, akuisisi 100% saham PT Inforte Solusi Infotech. Tahun 2018, akuisisi PT Komet Infra Nusantara senilai 1,4 triliun. Tahun 2019, akuisisi 1.000 menara milik Indosat Ooredoo. Tahun 2020, akuisisi 1,646 menara milik XL Axiata. Tahun 2021, akuisisi 94,3% saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk senilai 16,7 triliun.
Pada tahun 2025, akuisisi 40% saham PT Remala Abadi Tbk atau Data untuk memperluas layanan internet dan jaringan fiber optik. Selanjutnya perusahaan saham syariah yang kedua yaitu PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA. PT AKR Korporindo Tbk adalah perusahaan publik Indonesia yang bergerak di bidang distribusi bahan bakar minyak atau BBM, bahan kimia dasar, logistik, dan pengembangan kawasan industri. Berikut profil perusahaan. Perusahaan ini didirikan pada 28 November 1977 di Surabaya dengan nama awal PT Aneka Kimia Raya dan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada 3 Oktober 1994. Bidang usaha, AKRA memiliki 4 lini bisnis utama. Itu yang pertama, perdagangan dan distribusi, menyalurkan BBM dan bahan kimia industri seperti kaustik, soda ASH, dan PFC resin ke sektor industri dan pertambangan. Kedua, jasa logistik, mengoperasikan jaringan terminal, tangki gudang, dan armada transportasi untuk mendukung distribusi energi dan bahan kimia di seluruh Indonesia. Yang ketiga, manufaktur, melalui anak perusahaan memproduksi sorbitol dan bahan perekat untuk kebutuhan industri. Yang keempat, kawasan industri, mengembangkan dan mengelola Java Integrated Industrial and Port Estate atau ZIPE di Gresik, Jawa Timur yang menyediakan fasilitas pelabuhan, utilitas, dan infrastruktur industri terintegrasi. Selanjutnya, kinerja keuangan. AKRA menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pendapatan 2020 17,71 triliun, 2021 25,70 triliun, tahun 2022 47,53 triliun, pada tahun 2023 42,08 triliun, pada tahun 2024 28,61 triliun. Lalu bersih 2020 924,91 miliar, 2021 1,1 triliun, 2022 2,40 triliun, 2023 2,78 triliun, Q3 2024 1,46 triliun. Pada kuartal pertama 2025, AKRA mencatat laba bersih sebesar 565 miliar, mengalami penurunan 25% dibandingkan kuartal sebelumnya dan 5% secara tahunan. Namun pendapatan perusahaan meningkat 1,4% secara kuartal dan 4,5% tahunan didorong oleh pertumbuhan di segmen perdagangan dan distribusi yang naik 6% tahunan. Kebijakan dividen, AKRA dikenal dengan sebagai emiten dengan kebijakan dividen yang konsisten dan menarik. Tahun 2023 membagikan dividen total 125 per saham atau interim dan final dengan yield sekitar 8,47%. 2024 membagikan dividen total 100 per saham dengan yield sekitar 8,6%. Pada tahun buku 2024, AKRA memutuskan untuk menebar dividen sebesar 1,97 triliun atau 100 per lembar saham, mencerminkan rasio dividen sebesar 88,76%. Kinerja saham. Per 9 Mei 2025, harga saham AKRA berada di kisaran 1,235 sampai 1,280 per lembar dengan kapitalisasi pasar sekitar 24,59 triliun. Dalam 12 bulan terakhir, saham AKRA mengalami penurunan sekitar 25,3%. Selanjutnya, perusahaan saham syariah yang ketiga yaitu PT XL Axiata Tbk atau EXCL. PT XL Axiata Tbk adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan seluler internet dan solusi digital. Berikut profil perusahaan. Didirikan pada 6 Oktober
1989 dengan nama PT Graha Metropolitan Lestari. Perusahaan ini mengalami beberapa perubahan nama sebelum menjadi PT Excel Axiata Tbk pada tahun 2009. Pada April 2025, perusahaan ini berganti nama menjadi PT Excel Smart Telkom Sejahtera Tbk. Selanjutnya, pencatatan saham di bursa. Tanggal IPO 29 September 2005, jumlah saham yang ditawarkan 1,427500 lembar, harga penawaran perdana 2.000 per saham, total saham terdaftar 7,90.000 lembar, presentasi saham yang ditawarkan ke publik 20,13%, kinerja keuangan dan operasional. Sejak IPO, Excel Axiata telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam pendapatan dan basis pelanggan. Kinerja tahun 2024, pendapatan 5,37 triliun, meningkat 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih 1,33 triliun, tumbuh 30% year on year. EBITDA 13,3 triliun dengan margin EBITDA sebesar 52,4%. Jumlah pelanggan 58,6 juta, meningkat lebih dari 1,1 juta pelanggan. Pelanggan broadband rumah atau PBB mencapai lebih dari 1 juta pelanggan. Kinerja kuartal 1 2025, pendapatan 8,6 triliun, naik 2% year on year. EBITDA 4,32 triliun, turun 3% year on year. Laba bersih 388 miliar, turun 29% year on year. Jumlah pelanggan 58,8 juta, meningkat 2% year on year. Volume lalu lintas data 2.848 PB, naik 9% year on year. Selanjutnya, aksi korporasi dan strategi bisnis. Excel Axiata telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat posisinya di industri telekomunikasi. Merger dengan Smartfren pada Desember 2024, Excel Axiata menyelesaikan akuisisi PT Smartfren Telkom Tbk dengan nilai perusahaan gabungan sebesar 6,5 miliar. Penerbitan sukuk dan obligasi. Perusahaan telah menerbitkan beberapa sukuk dan obligasi, termasuk suku ijarah 3 pada tahun 2022, sebagai bagian dari strategi pendanaan. Pengembangan layanan digital. Meluncurkan layanan seperti XL1 yang menggabungkan layanan internet, rumah, dan seluler, serta meningkatkan jumlah pengguna aktif aplikasi digital seperti MyXL dan Exisnet. Selanjutnya, kinerja saham. Per 9 Mei 2025, harga saham EXCL berada di kisaran 2,130 sampai 2,160 per lembar dengan kapitalisasi pasar sekitar 20 triliun. Sejak IPO, saham EXCL mengalami penurunan sekitar 7,39%. Materi selanjutnya yaitu obligasi syariah, yang dimana obligasi syariah atau dikenal juga sebagai sukuk adalah instrumen investasi berbasis utang yang diterbitkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selanjutnya kita masuk ke sukuk yang pertama, yaitu sukuk ijarah berkelanjutan 2 Spindo tahap 3 tahun 2025 seri A. Ringkasan utamanya terdiri atas penerbit, di mana PT Stel Tipe Industri of Indonesia Tbk atau Spindo. Nama instrumennya sukuk ijarah berkelanjutan 2 Spindo tahap 3 tahun 2025. Seri A, jumlah emisi sukuk sebanyak-banyaknya sebesar 285 miliar 350 juta rupiah, tenornya 370 hari kalender sekitar 1 tahun, imbal hasil atau ijarah kisaran 7,00% sampai 8,25% per tahun. Pembayaran imbalan setiap triwulan atau 3 bulan sekali.
harga penawaran 100% dari nilai nominal, minimum pemesanan 100.000, peringkat IDA SY dari Pevindo, masa penawaran awal 5 sampai 18 Maret 2025, tanggal pembayaran oleh investor 16 April 2025. Selanjutnya akad dan struktur sukuk. Akad syariah, sukuk ini menggunakan akad izarah, yaitu akad sewa menyewa. Investor sebagai pemegang sukuk menyewakan aset kepada penerbit atau spindo dan menerima imbalan sewa atau izarah secara berkala. Tujuan penggunaan dana, modal kerja, dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk ini akan digunakan oleh spindo untuk keperluan modal kerja. Selanjutnya jaminan dan resiko. Jaminannya, sukuk ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan spindo, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Risikonya, sebagai instrumen pasar modal, sukuk ini memiliki risiko termasuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Selanjutnya, prospek dan pertimbangan investasi. Imbal hasil kompetitif dengan kisaran imbal hasil 7,00% sampai 8,25% per tahun dan tenor 1 tahun. Sukuk ini menawarkan imbal hasil yang menarik bagi investor yang mencari instrumen syariah jangka pendek. Peringkat kredit, peringkat IDA SY dari Pevindo menunjukkan bahwa spindo memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya. Diversifikasi portofolio sukuk ini dapat menjadi pilihan bagi investor yang ingin mendiversifikasikan portofolionya dengan instrumen syariah. Selanjutnya, sukuk yang kedua yaitu sukuk ijarah berkelanjutan 1, Moratelindo tahap 4 tahun 2021 seri B. Ringkasan utamanya itu yang pertama penerbit PT Mora Telematika Indonesia Tbk atau Mora. Nama instrumennya sukuk ijarah berkelanjutan 1 Moratelindo tahap 4 tahun 2021. Seri yaitu seri B. Jumlah emisi sukuk 30.900.000.000 rupiah. Tenornya 5 tahun atau jatuh tempo pada 4 Mei 2026. Imbal hasil atau ijarah 11% per tahun. Pembayaran imbalan setiap 3 bulan sekali atau triwulan. Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia atau BEI itu 5 Mei 2021. Selanjutnya akad dan struktur sukuk. Akad syariah. Sukuk ini menggunakan akad ijarah, yaitu akad sewa menyewa. Investor sebagai pemegang sukuk menyewakan aset kepada penerbit atau mora dan menerima imbalan sewa atau ijarah secara berkala. Tujuan penggunaan dana. Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk ini digunakan oleh Mora untuk keperluan investasi, terutama dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi seperti backbone dan akses termasuk data center dan ducting. Selanjutnya jaminan dan resiko. Jaminannya, sukuk ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Mora, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Resiko, sebagai instrumen pasar modal, sukuk ini memiliki resiko termasuk resiko kredit,
resiko pasar dan resiko likuiditas, prospek dan pertimbangan investasi, imbal hasil kompetitif dengan imbal hasil tetap sebesar 11% per tahun dan tenor 5 tahun. Sukuk ini menawarkan imbal hasil yang menarik bagi investor yang mencari instrumen syariah jangka menengah. Selanjutnya, peringkat kredit. Peringkat IDA plus SY dari Pevindo menunjukkan bahwa Mora memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya. Diversifikasi portofolio sukuk ini dapat menjadi pilihan bagi investor yang ingin mendiversifikasi portofolionya dengan instrumen syariah. Selanjutnya, sukuk yang ketiga yaitu Sukuk Ijarah Adira Finance atau ADMF. Sukuk Ijarah Adira Finance merupakan instrumen keuangan syariah yang diterbitkan oleh PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Namun berdasarkan informasi yang tersedia, Adira Finance lebih dikenal dengan penerbitan sukuk mudharabah, bukan sukuk ijarah. Informasi umumnya itu instrumennya sukuk mudharabah berkelanjutan 4 Adira Finance tahap 3 tahun 2022. Penerbit PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau ADMF. Tanggal efektif 23 Maret 2022, tanggal jatuh tempo 22 Maret tahun 2027. Nilai emisi 98 miliar rupiah. Akadnya mudharabah atau bagi hasil. Tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan konsumen sesuai dengan kegiatan usaha perseroan. Rincian seri sukuk. Adira Finance menerbitkan sukuk mudharabah dalam beberapa seri dengan rincian sebagai berikut. Seri A itu tenornya 370 hari, indikasi bagi hasilnya 3,50% sampai 4,00% per tahun. Seri B tenornya 36 bulan, indikasi bagi hasilnya 5,00% sampai 6,00% per tahun. Seri C tenornya 60 bulan, indikasi bagi hasil 6,00% sampai 7,00% per tahun. Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap 3 bulan atau triwulan, dan pelunasan pokok dilakukan secara penuh atau bullet payment pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, struktur akad. Sukuk ini menggunakan akad mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antar pemilik modal atau sahibul mal dan pengelolaan mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola. Selanjutnya, tujuan pembiayaan. Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk mudharabah ini digunakan untuk mendukung kegiatan pembiayaan konsumen Adira Finance, termasuk pembiayaan kendaraan bermotor dan kebutuhan konsumtif lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Baik, perusahaan reksadana syariah yang pertama yaitu Dana Reksa Investment Management. Berikut adalah informasi lengkap mengenai PT Dana Reksa Investment Management atau DIM dan produk reksadana syariahnya. Langsung saja ke profil perusahaannya. Dengan nama perusahaan PT Dana Reksa Investment Management atau DIM. Tanggal berdirinya 1 Juli 1992,
Izin manajer investasi diperoleh pada 9 Oktober 1962 melalui surat keputusan Ketua Mapepam nomor KF 27 PMNI 1992. Kepemilikan anak perusahaan dari PT Dana Reksa Persero dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Alamat Gedung Dana Reksa, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 14, Jakarta Pusat. Dana kelolaan AUM. Total AUM per Desember 2023, informasi spesifik mengenai total dana kelolaan reksadana syariah oleh DIM tidak tersedia dalam sumber yang ditemukan. Namun DIM secara keseluruhan mengelola berbagai produk reksadana, termasuk yang berbasis syariah. Selanjutnya produk reksadana dan syariah unggulan. Itu Dana Reksa Indeks Syariah. Jenisnya itu reksadana indeks syariah. Tanggal peluncurannya 17 Maret 2006. Bank Kustodian Citibank NA. Tujuan investasi merefleksikan kinerja saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index atau ZII. Kinerja sejak peluncuran mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan signifikan hingga 250% pada periode tertentu. Selanjutnya komposisi aset. Saham-saham yang tergabung dalam ZII, kinerja investasi. Dana Reksa Indeks Syariah sejak peluncuran pada tahun 2006, reksadana ini telah mengalami pertumbuhan signifikan hingga 250% pada periode tertentu, mencerminkan kinerja saham-saham dalam Jakarta Islamic Index. Komposisi aset terkini itu Dana Reksa Indeks Syariah, saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index atau ZII. Selanjutnya perusahaan reksadana syariah yang kedua yaitu BRI Dana Reksa Sekuritas atau BRIDS. Berikut adalah informasi lengkap mengenai PT BRI Dana Reksa Sekuritas dan produk reksadana dan syariahnya. Langsung saja ke profil perusahaannya. Itu nama perusahaan PT BRI Dana Reksa Sekuritas atau BRIDS. Tanggal berdiri 1962 sebagai PT Dana Reksa Sekuritas. Akuisisi oleh BRI pada September 2018, PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk mengakuisisi 67% saham PT Dana Reksa Sekuritas dan 35% saham PT Dana Reksa Investment Management dengan total nilai transaksi 819 miliar. Selanjutnya dana kelolaan atau AUM. Target AUM 2024, BRIDS menargetkan pertumbuhan dana kelolaan atau AUM reksadana sebesar 50% dibandingkan tahun 2023 dengan target mencapai 300 miliar pada akhir tahun 2024. Produk reksadana syariah unggulan itu BRI Indeks Syariah. Jenis reksadana indeks syariah. Manajer investasi PT BRI Manajemen Investasi. Tujuan investasinya itu merefleksikan kinerja saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index atau ZII. Komposisi aset itu minimum 80% pada saham-saham yang tergabung dalam ZII, maksimum 20% pada instrumen pasar uang syariah dan kas. Komposisi aset terkini BRI Indeks Syariah, minimum 80% pada saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index, maksimum 20% pada instrumen pasar uang syariah dan kas. Total AUM 30,198 miliar, nilai aktiva bersih atau NAB per unit 2,103,5
4,48% dalam 1 tahun terakhir. Perusahaan reksadana syariah yang ketiga yaitu BNP Paribas Asset Management. Berikut ini informasi lengkap mengenai PT BNP Paribas Management Indonesia dan produk reksadana syariahnya. Langsung saja ke profil perusahaan. Dengan nama perusahaan PT BNP Paribas Asset Management, tahun berdiri 1992, kantor pusatnya Jakarta, Indonesia. Selanjutnya dana kelolaan atau AUM. Total AUM per April 2023, total dana kelolaan AUM mencapai 33,7 triliun dengan sekitar 23,5 triliun berasal dari reksadana. Dari jumlah tersebut, sekitar 52% atau 12,9 triliun merupakan reksadana saham. Selanjutnya produk reksadana syariah. BNP Paribas Pesona Syariah. Jenis reksadana saham syariah. Tanggal peluncurannya 7 Mei 2007. Tujuan investasinya memberikan pertumbuhan nilai investasi jangka panjang melalui investasi pada saham-saham syariah. Alokasi aset minimum 80% pada efek syariah bersifat ekuitas, maksimum 20% pada efek syariah pasar uang atau instrumen investasi lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Kinerjanya, return 3 tahun per Juni 2024 8,55%, return 1 tahun per Maret 2025 4,12%, return year to date atau YTD per Maret 2025 4,38%. Nilai aktif valuasi atau NAV per 27 Maret 2025 260 miliar 752.383.947 rupiah. NAB unit 20.333,89 rupiah. Komposisi aset terkini BNP Paribas Pesona Syariah. Alokasi investasi minimum 80% pada efek syariah bersifat ekuitas, maksimum 20% pada efek syariah pasar uang atau instrumen investasi lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Kinerja investasi BNP Paribas Pesona Syariah, return 3 tahun per Juni 2024 8,5%, return 1 tahun per Maret 2025 4,12%, return year to date per Maret 2025 4,38%.